Halo Mama, halo Bunda, selamat siang. Sudah masak Ma? Mudah-mudahan sudah ya Ma ya. Saya sih sudah, tadi sudah bikin donat untuk Rara. Sudah bikin tahu isi. Mam, kemarin buku kita kali ini Mam, buku klasik lagi seperti yang kemarin. Tapi kalau kemarin kan memang buku anak-anak ya, karya Beatrix Potter itu. Nah, kali ini nih bukunya semi-semi remaja. Agak-agak untuk ABG lah ya, tapi anak-anak juga nggak apa-apa sih membacanya. Ini bukunya bagus kok, buku klasik terbitan tahun 1912, karya Jean Webster, penulis Amerika. Judulnya ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Judulnya Daddy Longlegs. Nah, Mama mungkin di antara Mama atau Bunda ada yang sudah membacanya atau masih punya bukunya. Nah, ini Daddy Longlegs. Nah, tokohnya bernama Judy. Nama lengkapnya sih ini ya. Siapa tuh namanya? Jerusha Abbott, tapi nama kecilnya Judy. Dia seorang gadis 18 tahun yang sepanjang hidupnya tinggal di sebuah panti asuhan. Dia memang yatim piatu. Dia pintar, dia senang menulis, sekolahnya bagus. Dan begitu lulus SMA, dia bernasib baik karena dewan pembina, dewan penyantun panti asuhan tempat dia tinggal itu berkenan membiayai pendidikan dia ke perguruan tinggi. Nah, ini suatu yang istimewa sekali karena selama ini belum pernah ada perempuan atau anak perempuan yang mendapat beasiswa seperti itu. Selama ini yang mendapat keistimewaan atau mendapat kesempatan itu cuma anak-anak laki. Nah, baru Judy inilah yang untuk pertama kali mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ada syaratnya dari dewan pembina itu atau dari yang membiayainya dia memberi syarat, yaitu Judy harus melaporkan semua kegiatannya setiap hari di kampus ya, dalam bentuk surat. Ya dong, waktu itu belum ada WA, belum ada email kan. Jadi si Judy harus menulis surat setiap hari melaporkan kegiatannya, kemajuannya gitu kepada Mr. John Smith, Pak John Smith. Ya, si penyantunnya itu sebenarnya tidak ingin diketahui namanya, tapi dia sebut saja John Smith begitu. Tapi Judy punya julukan buat Pak John Smith itu, yaitu Daddy Longlegs. Daddy Longlegs ini sebenarnya sejenis laba-laba lah gitu, yang berkaki panjang. Judy senang banget bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya dia keluar dari panti asuhan itu dan hidup di tempat lain gitu, di asrama di kampusnya. Dia dengan senang hati karena pada dasarnya dia memang suka menulis, suka membaca, suka menulis. Ya, dia senang saja menulis surat kepada bapak asuhnya itu. Nah, suratnya karena sangat personal, dia jadi merasa dekat dengan si pemberi beasiswa ini, Pak John Smith ini. Walaupun tidak pernah bertemu dan surat-suratnya tidak pernah dibalas, memang itu ya persyaratannya, tidak pernah ada balasan surat begitu. Tapi dia merasa secara emosi merasa dekat dengan bapak asuhnya itu. Hubungan itulah yang atau surat Judy itu yang menjadi atau cerita di buku ini disampaikan dalam bentuk surat. Itu surat Judy kepada Pak John Smith. Bagus, walaupun bentuk surat, tapi kita tidak bosan membacanya karena isinya bagus gitu, menyenangkan, ada humor-humornya, ada yang kadang-kadang menyentuh begitu ya. Bagus deh ini untuk anak-anak gitu, untuk gadis-gadis mama yang baru beranjak dewasa. Ini bagus sekali, ditulis tahun 1912. Dan ini penulisnya adalah Jean Webster, seorang
perempuan yang sangat peduli pada hak-hak perempuan ya. Misalnya dalam buku-bukunya dia hampir selalu, dari yang saya baca ya, hampir selalu menyelipkan pesan atau tentang betapa pentingnya pendidikan untuk perempuan. Dia juga mendukung hak pilih untuk perempuan. Nah, waktu itu kan di Amerika ya, perempuan belum boleh ikut pemilu ya. Nah, dia di situ dalam bukunya menyisipkan pesan-pesan itu, bahwa perempuan juga berhak untuk menjadi pandai dengan bersekolah tinggi, dan juga berhak untuk ikut pemilu. Nah, Jean Webster ini nama aslinya itu adalah Alice Jane Chandler Webster ya. Lahir tahun 1876, dia meninggal tahun 1916. Dia memang selain ya, kalau sekarang mungkin disebutnya aktivis wanita, atau itu dia dia senang kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, terutama yang mengenai hak-hak perempuan. Dia memang berbakat penulis. Dia menulis pertama kali itu tahun 1903. Bukunya berjudul When Patty Went to College gitu. Tapi ya, bakat menulisnya ini rupanya memang dia berasal dari keluarga penulis. Ibunya Alice ini, ibunya Jean Webster, itu masih keponakan dari Mark Twain. Ya, tahu kan Mark Twain, penulis keren itu. Itu jadi rupanya menurun juga ya kepada bapaknya, juga bapaknya Jean Webster ini juga menulis gitu. Jadi memang ada darah lah ya, ada darah menulis gitu, ada darah sebagai turunan penulis ya, si Jean Webster ini. Nah, nama dia sebenarnya tadinya dia dipanggilnya itu Alice gitu ya, nama depannya kan Alice. Tapi kemudian berubah menjadi Jean, karena waktu dia di asrama, di college gitu, teman sekamarnya namanya juga Alice. Kata teman-teman di sekolahnya, udah deh ganti dong namamu gitu, jangan Alice juga. Akhirnya dia memilih nama Jean untuk dia, dan terus dipakainya sebagai nama pena untuk seterusnya, jadi Jean Webster. Nah, buku Daddy Longlegs ini seperti saya bilang tadi ditulis tahun 1912, lalu meraih sukses ya. Selain laris diterima oleh khalayak pembaca, dia juga setahun berikutnya dipentaskan dalam bentuk teater panggung gitu ya. Naskahnya diadaptasi menjadi naskah untuk drama panggung, dan dipentaskan di beberapa kota di Amerika. Jadi memang naskahnya ini yang membuat dia namanya menjulang, namanya mendunia. Karyanya ini ya, walaupun sebelumnya dia sudah menulis beberapa buku, tapi yang membuat namanya terkenal adalah ini, Daddy Longlegs. Selain dia menulis buku, dia juga menulis cerpen, cerita pendek gitu. Daddy Longlegs ini ada sequelnya loh, Dear Enemy. Saya kayaknya udah baca juga sih, cuma nanti saya lihat dulu deh, saya masih ingat apa enggak gitu. Nah, terus ya, dia Jean Webster ini menikah tahun 3 tahun setelah terbitnya Daddy Longlegs. Itu Dear Enemy ya, terbit 3 tahun berikutnya. Terus dia menikah tuh pada tahun 1915 kalau nggak salah ya, 1915. Lalu tahun berikutnya 1916 dia melahirkan putri pertamanya.
yang diberi nama juga Jin untuk mengenang dia, karena beberapa jam setelah dia melahirkan dia meninggal dunia. Dan anaknya karena perempuan ya itu tadi diberi nama Jin. Nah begitu Mam. Jadi memang suka menarik ya cerita-cerita para penulis di balik karya mereka itu. Kisah hidup penulisnya tuh tidak kalah menarik dari buku yang mereka tulis. Nah begini Mam, ini bukunya bagus loh. Mungkin kalau Mama belum baca juga pasti akan suka membacanya, karena buku ini selain menghibur juga membuka pemikiran tentang bahwa ya itu tadi, perempuan itu punya hak yang sama dalam pendidikan gitu ya. Ini kan konteksnya pada zaman itu ya, pada tahun 1912 itu. Nah begitu Mam. Kalau mau cari, saya nggak tahu deh bukunya ini masih ada apa enggak. Barangkali kalau di lapak-lapak buku bekas masih ada ya gitu ya. Tapi kalau yang baru tidak tahu deh. Tapi versi Inggrisnya pasti banyak deh, masih ada di Amazon mungkin begitu ya. Ya begitu Mam. Semoga menjadi pertimbangan atau tertarik untuk membaca buku ini. Dan nanti sequelnya, kalau saya menemukan bukunya, saya lupa udah baca atau belum, saya akan review Dear Enemy itu, yang tidak kalah menariknya dengan buku ini. Terima kasih Mam sudah menonton video saya. Jangan lupa, jangan pernah beli buku bajakan. Belilah buku yang asli, walaupun bekas tapi asli. Sampai jumpa di buku berikutnya Mam. Salam.